Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami untuk membacakan beberapa informasi kaitannya dengan P3K, honorer dan lain sebagainya ya teman-teman guru yang saya hormati, non guru baik yang sudah lulus maupun yang belum lulus. Kami ucapkan selamat bagi yang sudah lulus dan yang belum lulus supaya nanti di tahap berikutnya bisa lulus ya. Bagi yang menemukan video ini, baru saja menemukan video ini, kami persilakan untuk subscribe channel ini ya teman-teman ya, karena subscribe itu gratis. Baik, tanpa basa-basi panjang, langsung saja kita bacakan informasi kali ini yang judulnya Gempar. Honorer tua bisa jadi CPNS, honorer K2 ogah ikut tes P3K. Nah, ini kita baca informasinya teman-teman. Dewan Pembina Perkumpulan Honorer K2 atau PHK2I titip ruang ngisi mengatakan ratusan ribu honorer K2 maupun non K2 gempar setelah mendengar informasi adanya pengangkatan honorer tua menjadi PNS. Menurut Titi, dari pemahaman mereka, honorer tua di atas 35 tahun bisa menjadi PNS asalkan memiliki masa pengabdian panjang. Ini kawan-kawan honorer K2 heboh. Mereka berpikir akan ada pengangkatan CPNS, kata Titi kepada jpnn.com. Titi menjelaskan informasi pengangkatan CPNS itu membuat honorer mendapatkan angin segar, sebab honorer inginnya PNS bukan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di sisi lain, informasi tersebut membuat honorer kedua menjadi ragu ya mendaftar P3K karena berpikir akan ada peluang mereka menjadi PNS. Ini sangat meresahkan kawan-kawan yang memang sangat mendambakan status PNS, ucapnya. Menanggapi masalah tersebut, PLT Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB Muhammad Ferus menegaskan tidak ada regulasi yang mengakomodir honorer di atas 35 tahun menjadi PNS. Nah, ini teman-teman ya informasinya. Kemudian kita akan berlanjut membaca di halaman kedua ya teman-teman. Di halaman kedua kita tunggu sebentar. Di halaman kedua, nah ini dia di halaman kedua, menurut dia untuk mengakomodasi honorer tua, pemerintah menerbitkan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Jadi rujukan pengangkatan honorer usia 35 tahun ke atas adalah Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN dan PP manajemen P3K, terangnya. Dia menebaskan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 sudah selesai dan berakhir diubah dengan PP nomor 56 tahun 2012. Dengan demikian, dua regulasi tersebut tidak berlaku lagi. Pengangkatan CPNS selanjutnya menggunakan PP manajemen PNS yang salah satunya mensyaratkan batas usia maksimal 35 tahun. Bagi honorer yang usianya masih di bawah 35 tahun bisa ikut seleksi CPNS. Kalau usianya sudah di atas 35 tahun bahkan tinggal setahun pensiun, bisa ikut seleksi P3K, pungkas dia. Nah, ini teman-teman informasinya bahwa ada kesalahpahaman kalau begitu di sini ya, ada kesalahpahaman yang beberapa guru honorer atau honorer yang sudah umurnya mendekati masa pensiun atau 35 tahun ke atas lah begitu, bisa menjadi PNS ya, berstatus PNS. Padahal di sini maksudnya adalah yang di bawah 35 tahun bisa mendaftar CPNS, kemudian yang di atas 35 tahun bisa mendaftar P3K. Nah, ini informasi yang tentu saja perlu kita garis bawahi, bahwa apapun bentuk informasi yang memang belum tahu kevalidan daripada informasi tersebut untuk selalu meng-cross check dan mencari kebenarannya ya. Nah, oleh sebab itu sekali lagi kami sampaikan selamat kepada teman-teman yang sudah lulus, baik yang lulus di tahap 1 maupun yang lulus di tahap 2. Kemudian yang belum lulus semoga di tahap 3 bisa lulus ya untuk P3K-nya maupun di CPNS-nya. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.